Baik, selamat pagi kepada Pak Rifan dan semua teman-teman yang menyaksikan. Kami dari kelompok 1 akan mereview terkait dokumen RZWP 3K di Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya, perkenalkan kami ada 5 orang, ada Alvin Rahma, Lulu Lailatul, Eka Rosyana, Ijazat Bilari, dan juga Kurnia Cahyani. Kemudian jadi next, untuk pendahuluan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terkait pendahuluan sendiri, mungkin merupakan gambaran umum terkait dengan kondisi di kawasan pesisir di Kabupaten Banyuwangi, di mana dilatar belakangi dengan Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Pesisir di Indonesia ini menjadi suatu kawasan yang strategis. Salah satunya yaitu pesisir dari Kabupaten Banyuwangi yang memiliki sumber daya alam yang potensial bagi pengembangan wilayah di Indonesia. Maka untuk pembatasan pemanfaatan terkait dengan potensi pesisir di wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, maka diperlukan suatu dokumen pengelolaan wilayah pesisir. Nah, menurut Permen KP 28 tahun 2021 tentang pengelolaan wilayah pesisir, perlu disusun suatu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K, di mana tingkatan atau level penyelenggaraannya yaitu berada di tingkat provinsi untuk tahun 2021 ini. Karena dokumen rencana yang kami review merupakan dokumen pada tahun 2014, mungkin level perencanaannya masih berada di level kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi sendiri memiliki garis pantai sepanjang 175,8 km dengan kawasan pesisir ini tersebar pada 11 kecamatan. Next. Nah, selanjutnya terkait dasar hukum. Nah, dasar hukum kami menyelenggarakan review ini yaitu berdasar pada Permen KP nomor 28 tahun 2021, di mana dalam dokumen ini itu terdapat beberapa pedoman yang dilakukan. Yang pertama terkait dengan tahapan penyusunan dokumen final RZWP 3K dan juga substansi pada dokumen final RZWP 3K. Next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan review nih terkait dengan aspek analisis dan juga rencana pada dokumen RZWP 3K. Selanjutnya. Yang pertama terkait aspek fisik dasar dan berupa sumber daya tanah dan sumber daya air. Nah, pada Permen KP sendiri, data fisik dasar dan juga data fisik dasar berupa sumber daya tanah atau sumber daya air ini sudah tidak diatur lagi. Mengapa demikian? Karena kewenangan pengelolaan wilayah darat ini sudah berada pada rencana tata ruang wilayah itu sendiri. Untuk RZWP 3K sendiri berfokus pada pengelolaan wilayah laut, sehingga untuk review atau rekomendasi yang kami berikan yaitu perlunya perubahan basis data analisis serta fokus pengembangan yaitu pada ruang laut untuk RZWP 3K Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan aspek batrimetri. Nah, pada aspek batrimetri sendiri merupakan data peta dasar berupa hispografi atau kedalaman laut. Nah, dalam aspek batrimetri ini digunakan beberapa proses analisis yang menghasilkan output berupa zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pariwisata, dan juga zona pelabuhan. Di mana pada peraturan baru, zona-zona yang dihasilkan dari analisis aspek batrimetri ini berupa rencana pola ruang laut atau khususnya pada kawasan pemanfaatan laut. Nah, ketersediaan data dari aspek batrimetri ini tersedia di mana data itu berupa digambarkan dalam bentuk deskriptif dan juga peta visual, di mana rekomendasi yang kami berikan terhadap aspek batrimetri sendiri yaitu perlu dilakukan penyesuaian jenis rencana atau output dari analisis aspek batrimetri sesuai dengan Permen KP 28 2021. Baik, untuk aspek selanjutnya adalah aspek oceanografi. Buat yang belum tahu, aspek oceanografi itu semacam fenomena fisik dan dinamis air laut yang dapat diaplikasikan ke bidang-bidang lain. Jadi pada aspek oceanografi ini kita lebih membahas terkait pergerakan dan juga pola dari air laut itu sendiri. Di sini ada diagram alinnya itu berupa tipe pasang surut, terus ada pola distribusi muka laut yang nantinya bakal menghasilkan pola arus perairan dan juga kuat lemahnya arus perairan. Nah, hasil dari output ini dijadikan acuan dalam menentukan dana budidaya rumput laut bagi dokumen RZWP 3K Banyuwangi. Kemudian untuk ketersediaan data untuk kebijakan, ini merupakan data kondisi terkait pola arus, gelombang suhu, klorofil, sanitas, dan juga kecerahan. Untuk reviewnya, data yang digunakan sebagai input sudah sesuai dengan kebijakan. Analisis yang dihasilkan hanya satu dari beberapa aspek. Jadi yang dihasilkan itu cuma analisis terkait dari pola distribusi muka laut. Sedangkan yang kedua, output menunjukkan bahwa terdapat alokasi ruang laut berupa zonasi dalam penentuan dana budidaya rumput laut. Kemudian untuk datanya sendiri,
data berupa tipe pasang surut air laut dan juga dapat data ditampilkan dalam bentuk deskriptif dan juga peta visual sehingga sudah dikatakan lengkap. Kemudian untuk rekomendasi dari kami ini dilakukan penyesuaian jenis rencana sesuai dengan peraturan Menteri KP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tata ruang laut. Ini adalah untuk melengkapi data terkait aspek-aspek yang belum ada seperti gelombang, suhu, kronologis, sanitasi, dan juga kecerahan agar dihasilkan output yang lebih komprehensif sesuai dengan analisisnya. Oke, mungkin jadi next. Nah, baik selanjutnya itu ada aspek ekosistem pesisir dan sumber daya ikan. Jadi pada dokumen RDTP 3K Kabupaten Banyuwangi, data yang ditampilkan itu berupa data kondisi mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, produksi perikanan, serta luas budidayanya. Kemudian data tersebut dilakukan analisis terkait potensi ekosistem dan sumber daya ikan yang menghasilkan output berupa zona konservasi, zona perikanan tangkap, dan zona perikanan budidaya. Kemudian berdasarkan hasil review yang dilakukan, diketahui bahwa pada aspek ini data yang digunakan sebagai input ini sudah sesuai dengan kebijakan yakni Permen KP nomor 28 tahun 2021. Kemudian dari sisi output menunjukkan bahwa terdapat alokasi ruang laut yang ditujukan untuk zona konservasi, zona perikanan tangkap, dan zona perikanan budidaya. Nah, namun terdapat sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan permen tersebut, yakni output aspek ekosistem pesisir dan sumber daya ikan ini termasuk ke dalam kawasan pemanfaatan umum rencana pola ruang, sedangkan pada dokumen RZTP 3K outputnya itu berupa alokasi ruang yang ditujukan untuk zona konservasi, sehingga diberikan rekomendasi yakni dilakukan penyesuaian jenis rencana sesuai dengan peraturan KP nomor 28 tahun 2021. Next. Yang selanjutnya yaitu aspek kependudukan dan sosial budaya. Nah, di sini kalau di dokumen RZTP 3 Kabupaten Banyuwangi itu, di sini ada jumlah terkait kependudukan serta sosial budaya. Nah, untuk kependudukan sendiri bisa dilihat data-datanya, serta untuk sosial budaya bisa dilihat juga pada diagram alir di slide ini. Nah, dari input tadi, di sini ada 3 analisis. Yang pertama ada analisis proyeksi jumlah penduduk, analisis proyeksi kepadatan penduduk, dan analisis sosial budaya. Akan tetapi, dari ketiga analisis tersebut masih mengacu pada peraturan lama, karena untuk peraturan baru yaitu Permen KP nomor 28 tahun 2021 itu di sini tidak mengatur tentang kependudukan dan sosial masyarakat di lingkungan darat, akan tetapi mengaturnya itu lebih ke sosial budaya marin. Nah, jadi untuk kebijakan di sini untuk sosial kependudukan tidak diatur. Nah, jadi data terkait kependudukan dan sosial budaya di masyarakat itu merupakan kewenangan tata ruang wilayah darat. Nah, selanjutnya, jadi untuk rekomendasinya ada perlunya perubahan basis data analisis serta fokus pengembangan yaitu pada ruang laut untuk RZTP 3K Kabupaten Banyuwangi seperti data lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional yang didapat melalui data sekunder. Next. Baik, selanjutnya terkait aspek sarana dan prasarana. Di sini untuk aspek sarana dan prasarana yang dibahas pada RZTP 3K Banyuwangi ini kurang lebih seperti sarana dan prasarana di darat ya. Jadi buat input dari kebutuhan data itu kurang lebih mirip seperti fasilitas sarana kesehatan dan lain sebagainya, dan prasarana pun juga sama, listrikan, persampahan, air bersih, dan juga sampai hidran. Terus untuk prosesnya juga menggunakan proses analisis koreksi kebutuhan, dan outputnya ini bakal tabel koreksi kebutuhan sarana dan prasarana. Untuk ketersediaan datanya ini di kebijakan ini ada terkait datanya, tapi lebih ke deskriptif aja, tidak mencantumkan data peta seperti itu, karena memang pada aspek sarana dan prasarana di peraturan yang terbaru ini tidak membahas terkait sarana dan prasarana di darat, tapi lebih di laut. Ini untuk reviewnya, data ditampilkan mengenai proyeksi kebutuhan ruang dan kebutuhan sarana prasarana, tidak mencantumkan peta persebaran atau jangkauan dan disajikan hanya dalam bentuk tabel. Untuk ketersediaan datanya ini berupa poin-poin fasilitas umum yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang data berupa poin-poin jaringan prasarana yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Terus untuk rekomendasinya ini perlu adanya peta persebaran dan jangkauan fasilitas umum maupun jaringan prasarana untuk melihat analisis jangkauan pelayanan umum. Tapi dalam hal ini yang difokuskan adalah untuk tata ruang laut. Dan aspek kebijakan pada peraturan sebagian besar membahas lingkup kelautan, sedangkan pada dokumen ini harusnya juga membahas terkait hal yang sama. Jadi nggak terpaku pada darat. Itu jadi next.
Yang selanjutnya itu ada aspek ekonomi kelautan. Nah, di sini bisa dilihat untuk input data yang ada di RZBP 3 Kabupaten Banyuwangi itu hanya ada data PDRB tahun 2004-2007. Nah, dari data PDRB tersebut kemudian dilakukan analisis LP dan SITSER yang menghasilkan komoditas sektor unggulan. Nah, itu belum menjawab untuk mohon maaf izin memberikan untuk komoditas sektor unggulan tersebut ada di dalam perencanaan ekonomi kelautan. Tapi itu hanya ada satu data lain, ada data lainnya. Di sini ada data terkait tenaga kerja, lalu ada kinerja ekonomi dan hubungan antara perkaitan ekonomi depan dan ke belakang di arah kegiatan ekonomi lautan. Nah, lalu bagaimana sih rekomendasinya? Rekomendasinya itu perlunya perubahan basis data analisis serta fokus pengembangan yaitu pada ruang laut untuk RZBP 3K Kabupaten Banyuwangi serta visualisasi berupa diagram atau peta untuk memperjelas interpretasinya. Next. Ya, selanjutnya untuk masuk ke aspek penggunaan lahan, di sini untuk aspek penggunaan lahan itu digunakan untuk analisa kesesuaian lahan, di mana untuk mengetahui dari jenis penggunaan lahan sendiri dan kesesuaian penggunaan lahannya baik untuk kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Kemudian analisa kesesuaian lahan ini menggunakan metode overlay dengan kriteria parameter kesesuaian wilayah sesuai peruntukan lahannya, di mana untuk ketersediaan datanya di sini lengkap, sudah ditampilkan dalam bentuk deskriptif, tabular, dan peta visual. Untuk penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi ini didominasi oleh area kawasan hutan yang mencapai 183.000 hektar atau sekitar 31,72%. Nah, baik, selanjutnya itu ada aspek kebencanaan. Nah, aspek kebencanaan ini berkaitan dengan administrasi bencana yang ada di wilayah pesisir. Jadi, pada dokumen RZBP 3 Kabupaten Banyuwangi, data yang disajikan ini berupa peta dari zona rawan tsunami hingga kekeringan. Dengan analisis yang dilakukan adalah analisis risiko bencana dengan metode overlay yang menghasilkan output berupa penggolongan kawasan rawan bencana berdasarkan kelas-kelas ancaman. Nah, kemudian sehingga dapat dikatakan karena data tersebut sudah dilengkapi dengan peta, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan serta output data yang dihasilkan ini sudah sesuai dengan kebijakan terbaru yang disertai dengan peta dan penggolongan tingkat ancaman berdasarkan kelas kerawanan. Next. Ya, selanjutnya untuk isu strategis di sini. Untuk isu strategis dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama terkait integrasi penataan ruang, kemudian sumber daya manusia, perekonomian, fisik dan lingkungan, kelembagaan, infrastruktur, pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan kebencanaan. Beberapa aspek isu tersebut kemudian diselerasikan dengan kondisi saat ini, apakah sudah ada program penanganan atau belum, atau mungkin masih sama saja meskipun sudah dilakukan penanganan. Di sini terkait isu strategis di aspek sumber daya manusia dan perekonomian itu menjadi hal krusial dalam perencanaan pesisir Banyuwangi, di mana sampai saat ini dilihat masih kurangnya pemahaman konsep dan kesadaran dari pemberdayaan pesisirnya. Berikut untuk beberapa isu strategis dan evaluasinya. Selanjutnya masuk ke materi rencana, di mana dalam review kali ini kami juga mereview terkait dengan muatan-muatan yang ada di dokumen RZBP 3 ke Kabupaten Banyuwangi. Ya, bisa dilanjut. Yang pertama berkaitan dengan tujuan penataan ruang. Nah, tujuan penataan ruang
terkait RZBP 3K Banyuwangi itu adalah mewujudkan kawasan pesisir yang sustainable dan mampu menjadi sumber perekonomian yang mengandalkan sektor perikanan dan pariwisata, di mana tujuan ini itu didasarkan pada isu bernilai penting dan strategis yang berasal dari kebijakan di atasnya, baik kebijakan spasial maupun kebijakan non-spasial, di mana terkait review dari kami berdasarkan Permen KP 28/2001 ini, pada aspek tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang itu, muatan pada Permen KP itu mencakup visi, misi, tujuan, dan juga tujuan kebijakan dan juga strategi. Di mana sedangkan pada dokumen RZBP 3 Kabupaten Banyuwangi ini belum tersusun visi misi yang terumuskan dalam dokumen, sehingga rekomendasi dari kami itu perlu perumusan terkait visi misi dalam penataan ruang laut agar sesuai dengan pedoman yang ada. Ya, selanjutnya untuk rencana alokasi ruang untuk kawasan konservasi kawasan rawan bencana di Kabupaten Banyuwangi ini terdapat 5 potensi bencana. Yang pertama tanah longsor, banjir, kekeringan, tsunami, dan letusan Gunung Merapi. Untuk selanjutnya ini bisa dianalisis menggunakan risiko bencana yang dimana nanti dihasilkan output berupa tingkatan kawasan rawan bencananya. Berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 8 Tahun 2021 untuk kawasan konservasi kawasan rawan bencana ini sudah tidak ada, maka mungkin selanjutnya bisa dihilangkan, dan dimana untuk reviewnya ini juga terjadi perbedaan nomenklatur zona. Kemudian dalam peraturannya kawasan rawan bencana sudah tidak masuk dalam kawasan konservasi tadi. Ya, izin melanjutkan. Sebelumnya izin off cam karena masih kendala jaringan. Yang selanjutnya itu kawasan konservasi berupa kawasan perlindungan terhadap bawahnya. Nah, jadi di RZBP 3K Kabupaten Banyuwangi ini ada input berupa data topografi, jenis tanah, iklim, dan curah hujan, di mana ini nanti dianalisis menggunakan daya dukung wilayah untuk mendapatkan output tentang penetapan persebaran kawasan lindung. Nah, akan tetapi di Permen KP 28 tahun 2021 sudah tidak ada tentang kawasan perlindungan terhadap bawahnya, karena untuk zona lindung dan zona resapan air seperti halnya rawa itu termasuk dalam tata ruang wilayah darat, bukan tata ruang wilayah laut. Nah, jadi di sini perlu adanya penyesuaian terhadap pengembangan yang berfokus pada ruang laut. Dan untuk kawasan perlindungan terhadap bawahnya bisa dihilangkan. Next. Nah, baik, yang selanjutnya itu ada rencana alokasi ruang kawasan konservasi untuk kawasan perlindungan setempat. Nah, kawasan perlindungan setempat ini ditujukan untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem guna melindungi fungsi kawasan sempadan, baik itu sungai maupun pesisir. Nah, seperti yang ada pada diagram, nah input dari kawasan ini tuh ada kawasan sepadan pantai dan sepadan sungai, yang kemudian prosesnya adalah analisis kesesuaian kondisi existing dengan kriteria penetapan garis sepadan dan menghasilkan output berupa arahan pengelolaan sepadan pantai dan sepadan sungai. Nah, namun pada regulasi yang terbaru, kawasan perlindungan setempat ini sudah tidak diatur secara khusus. Jadi kawasan sepadan pantai ini hanya melengkapi dari aspek-aspek yang lain, sehingga arahan atau rekomendasi yang diberikan adalah perlu dilakukan penyesuaian jenis rencana dengan Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2021 terkait output data yang hanya berupa arahan kebijakan ruang pada kawasan sepadan pantai saja. Next. Baik, selanjutnya terkait kawasan suaka alam, pelestarian alam dan juga cagar budaya. Di sini untuk pada dokumen itu inputnya ada dua, ada suaka dan pelestarian alam, di mana untuk suaka sendiri ada cagar alam, suaka alam laut, taman nasional, pulau kecil. Sedangkan yang pelestarian alam itu ada kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman nasional, dan kawasan beralaman wisata alam. Untuk outputnya ini akan dihasilkan dengan pengelompokan kawasan zona hutan lindung. Nah, pada Permen KP nomor 28 ini tidak ada nomenklatur yang mengatur terkait kawasan suaka alam, pelestarian alam dan juga cagar budaya, sehingga tidak ada muatannya. Untuk pada dokumen RZBP 3K ini masuk pada kawasan lindung, dan muatannya ini untuk arahan lokasi, rencana lokasi kawasan lindung.
untuk kondisinya berarti terjadi perbedaan nomenklatur zona dan juga dalam peraturan menteri juga itu kawasan rawan bencana sudah tidak dijelaskan kawasan untuk kawasan rawan bencana tidak dijelaskan kawasan ini. Ini maksudnya pada kondisinya ini pada peraturan menteri ini untuk kawasan konservasi terkait suaka alam pelestarian ini tidak dijelaskan atau tidak masuk kawasan lindung karena tidak ada kawasan lindung juga. Kemudian rekomendasinya ini perlunya perubahan muatan. Kalau misalkan sudah jadi pakai, mending sebaiknya dihilangkan karena sudah tidak sesuai dengan peraturan yang terbaru. Oke, jadi next. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana alokasi ruang di mana yang dibahas pada bagian ini adalah kawasan pemanfaatan umum berupa penguasaan ruang darat. Yang pertama berkaitan dengan zona perumahan. Nah, dalam dokumen SLPP 3K, zona perumahan ini merupakan zona atau kegiatan perumahan yang ada di kawasan pesisir, di mana dalam peraturan lama itu berupa kawasan pemanfaatan umum budidaya darat, sedangkan pada peraturan baru yaitu kawasan pemanfaatan umum, di mana untuk zona perumahan ini berdasarkan review yang kami lakukan itu terjadi perbedaan nomenklatur zona, di mana untuk Permen KP 28 itu merupakan kawasan permukiman atau zona permukiman, bukan zona perumahan. Lalu masih menggunakan analisis kondisi fisik darat, sedangkan analisis ini merupakan kewenangan penataan ruang darat. Lalu dalam Permen KP ini, penataan ruang laut atau penyelenggaraan penataan ruang laut, di mana zona ini termasuk dalam rencana pola ruang yaitu kawasan pemanfaatan umum. Nah, rekomendasi yang dilakukan yaitu yang pertama perlu dilakukan perbaikan nomenklatur terhadap penamaan zona. Lalu diperlukan suatu penyesuaian pembagian pemanfaatan ruang laut. Lalu analisis lain yang dapat digunakan untuk mengintervensi arahan zona permukiman ini dengan variabel dari TRL-P3K, yaitu pada variabel ruang laut, yaitu dari jarak dari lahan gambut dan lain sebagainya, atau juga dapat melalui kita langsung saja melakukan klik pada rencana tata ruang darat untuk kawasan Kecamatan Pesisir. Next. Untuk selanjutnya terkait zona perdagangan dan jasa, berdasarkan diagram alir tersebut menunjukkan bahwa dalam penentuan zona perdagangan jasa itu memperhatikan beberapa aspek. Dalam peraturan lama itu memperhatikan kondisi fisik dasar, sarana prasarana, kemudian aksesibilitas, dan bukan kawasan rawan bencana. Namun pada peraturan baru ini ditambahkan untuk penentuan zona perdagangan jasa ini tidak berada pada daerah alur migrasi biota laut, pemijahan ikan, dan biota laut lainnya, di mana nanti dianalisis menggunakan parameter dari kesesuaian untuk perdagangan dan jasa di pesisir sehingga didapatkan untuk outputnya berupa kawasan pemanfaatan umum budidaya darat. Lalu sesuai dengan Permen KP nomor 28 tahun 2021 untuk nomenklaturnya ini kawasan pemanfaatan umum dengan muatan zona perdagangan barang dan atau jasa. Sedangkan pada dokumen yang kami review saat ini untuk nomenklaturnya zona perdagangan dan jasa dengan muatan rencana alokasi kawasan perumahan. Jadi untuk reviewnya yang pertama terkait kondisinya ini terjadi perbedaan nomenklatur zona, kemudian terdapat perubahan parameter baru dalam penentuan zona perdagangan barang dan atau jasa, kemudian dalam peraturan Menteri KP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ini zona perdagangan dan jasa termasuk dalam rencana pola ruang yaitu kawasan pemanfaatan umum. Kemudian untuk rekomendasinya ini perlu dilakukan perbaikan nomenklatur zona, terutama pada zona perdagangan dan jasa menjadi zona perdagangan barang dan atau jasa. Kemudian yang kedua diperlukan suatu penyajian peta dan pada masing-masing jenis kawasan pemanfaatan umum agar wilayah mana saja yang akan dimanfaatkan itu dapat tergambar dengan jelas. Iya, yang selanjutnya ada tentang zona pertanian, di mana di sini ada input berupa data topografi, jenis tanah, lalu ada iklim, yang kemudian dianalisis menggunakan daya dukung wilayah. Nah, kemudian di sini didapatkan output untuk sub-sub zona pertanian. Nah, akan tetapi untuk di Permen KP tahun 2021 itu yang masuk dalam
muatan itu hanya untuk subzona perikanan, di mana di Permen KP tersebut akan ada nomenklatur, ada muatan berupa zona perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, maka untuk rekomendasinya jadi perlu dilakukan perbaikan nomenklatur zona, terutama pada zona perikanan tangkap dan budidaya. Kemudian diperlukan suatu penyajian peta pada masing-masing jenis kawasan pemanfaatan umum agar wilayah mana saja yang akan dimanfaatkan itu bisa tergambarkan dengan jelas. Next. Nah, baik, selanjutnya itu ada zona pelayanan umum. Nah, jadi berdasarkan diagram alir dari review zona pelayanan umum di dokumen NDP 3 Kabupaten Banyuwangi ini, penentuan zona memperhatikan kesesuaian terhadap rencana tata ruang hingga aksesibilitas yang baik dengan data-data berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga sarana tempat ibadah. Nah, data-data tersebut sudah sesuai dengan regulasi terbaru, yakni Permen KP nomor 8 tahun 2021. Namun, terdapat beberapa tambahan, yakni adanya sarana pemerintahan, sarana perdagangan jasa, sarana hiburan, hingga transportasi. Nah, kemudian yang membedakan adalah pada output, nomenklatur pada output, yakni pada peraturan yang lama disebutkan terkait zona pelayanan umum, namun yang pada peraturan baru terkait zona fasilitas umum. Selain itu, terdapat pula selain itu, belum adanya juga penyajian data khusus untuk peta rencana pelayanan umum, sehingga rekomendasi yang diberikan yang pertama adalah perlu dilakukan perbaikan nomenklatur zona, yang kedua adalah dilakukan penambahan dan penggabungan data menyesuaikan kebijakan yang terkait, dan yang ketiga adalah diperlukan suatu penyajian peta pada masing-masing jenis sarana agar tergambar dengan jelas. Next. Oke, selanjutnya masuk ke zona pemerintahan, pertahanan, dan keamanan. Nah, untuk ada dokumen NDP 3K ini, yang dibahas itu terkait langsung pada lokasi-lokasi dan juga nama-nama yang mengatur menjaga suatu kawasan. Di sini ada langsung namanya seperti Pos TNI Al-Panser, Pos TNI Al-Munca, dan Pos TNI dan sebagainya, dan ditambah dengan perkantoran pemerintah. Nah, yang beda dari dokumen tersebut dengan peraturan yang baru itu, untuk yang peraturan yang baru itu kesesuaian lokasi ini langsung disesuaikan oleh pertahanan khusus di laut, sehingga tidak lagi tidak terlalu memperhatikan untuk pertahanan di darat, sehingga untuk outputnya ini, lokasinya ini, pertahanan dan keamanan ini langsung di sekitar pantai, dan pemerintah ini yang mengatur kegiatan terkait aktivitas di kawasan pesisir. Nah, untuk Permen KP nomor 8 2001 ini nomenklaturnya tentang pemanfaatan umum, di mana ini memuat tentang muatan zona pertahanan dan keamanan. Untuk nomenklatur di ZDP 3K ini juga sama, pemanfaatan umum, muatannya juga zona pemerintah, pertahanan, dan keamanan. Nah, kondisinya ini dalam peraturan menteri ini sudah dijelaskan dengan baik dan juga sistematis, sedangkan untuk rekomendasinya mungkin perlu detail lebih baik terkait zona pemerintahan karena kurang dibahas pada aspek pada dokumen atau peraturan yang membahas. Oke, mungkin jadi next. Selanjutnya terkait dengan zona pariwisata atau kawasan pariwisata. Nah, berdasarkan diagram arir itu dapat diketahui bahwa untuk merencanakan zona pariwisata itu diperlukan beberapa input seperti keunggulan wilayah, kesesuaian terhadap rencana tata ruang, dan juga terkait dengan daya dukung yang baik. Lalu untuk prosesnya itu dilakukan analisis terkait dengan kesesuaian zona pariwisata, di mana outputnya itu pada permen yang lama itu menghasilkan zona pariwisata berupa wisata bahari, di mana ini merupakan output dari dokumen SLB 3K Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pada Permen KP untuk kawasan atau zona pariwisata ini untuk subzonanya atau outputnya itu lebih rinci, seperti zona pariwisata alam bentang laut, pariwisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata alam bawah laut, pariwisata sejarah, budaya, dan juga olahraga air. Nah, melalui analisis yang dilakukan itu, arah rencana zona pariwisata itu memiliki peristiwa unggulan pada Alas Purwo untuk dokumen SLB 3K Kabupaten Banyuwangi. Untuk wisata baharinya itu pada Pantai Pelengkung, Pantai Geranjangan, dan juga Pantai Sukomede, mana kondisi dokumen tersebut yang
yang kami review itu terjadi perbedaan nomenklatur subzona. Lalu analisis belum melihat kriteria terkait dengan teknis kawasan ruang laut atau data-data dasar laut. Di mana selanjutnya dalam peraturan Permen KP itu penataan ruang laut terhadap zona pariwisata itu termasuk dalam rencana pola ruang, yaitu kawasan pemanfaatan umum. Sehingga rekomendasi yang kami berikan itu yang pertama perlu dilakukan perbaikan nomenklatur berkaitan dengan subzona, lalu analisis perlu memperhatikan kriteria teknis laut terutama dalam hal oceanografi dan batrimetri, dan juga yang terakhir diperlukan suatu penyesuaian pembagian pemanfaatan ruang. Untuk selanjutnya terkait zona industri, dalam penentuan zona industri ini memperhatikan dari faktor jarak, jaringan, prasarana angkutan, kondisi lahan, dan lainnya seperti orientasi lokasi dan multiplier effect. Kemudian dalam penentuan zona ini dilakukan karena masih dibutuhkan pengembangan baru terkait fasilitas industri yang didapatkan dari hasil proyeksi kebutuhan. Di mana untuk peraturan namanya itu dinamakan kesesuaian untuk industri di pesisir, sedangkan di peraturan barunya itu hanya dinamakan kesesuaian industri begitu. Untuk outputnya nanti juga berupa di peraturan lama itu kawasan pemanfaatan umum berdaya darat, sedangkan di peraturan yang baru itu kawasan pemanfaatan umum. Kemudian untuk reviewnya juga nomenklatur zona itu berbeda. Kemudian yang kedua dalam peraturan Menteri KP nomor 28 itu zona industri termasuk dalam rencana pola ruang yaitu kawasan pemanfaatan umum. Kemudian untuk rekomendasinya ini diperlukan suatu penyajian peta pada masing-masing jenis kawasan pemanfaatan umum agar wilayah mana saja yang akan dimanfaatkan itu dapat tergambar dengan jelas. Yang selanjutnya adalah zona perdagangan. Nah, di sini untuk zona perdagangan sendiri tidak dapat digambarkan melalui diagram input, proses, dan output, di mana karena di dokumen RZBP 3K Kabupaten Banyuwangi itu tidak ada data-data yang menjadi input serta tidak ada hasil analisisnya. Jadi di dokumen hanya tertuliskan bahwa perlu adanya analisis lebih lanjut, utamanya terkait dengan efek yang ditimbulkan dari pertambangan di wilayah pesisir. Nah, untuk di Permen KP sendiri, di sini nomenklaturnya ada kawasan pemanfaatan umum. Nah, untuk di RZBP 3K itu, nomenklaturnya berupa zona pertambangan. Akan tetapi, jika disesuaikan dengan Permen KP, di sini zona pertambangan akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk zona pertambangan minyak dan gas bumi, serta zona pertambangan mineral dan batu bara. Nah, lalu sehingga rekomendasi yang kami berikan itu diperlukan analisis dalam penentuan zona pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta efek apa yang akan ditimbulkan dari pertambangan tersebut di wilayah sekitar pesisir, serta diperlukan suatu penyajian peta pada masing-masing jenis kawasan pemanfaatan agar wilayah mana saja yang dapat dimanfaatkan itu bisa tergambar dengan jelas. Selanjutnya terkait zona lindung lainnya ya. Nah, untuk zona lindung lainnya ini dalam dokumen RZBP 3K-nya ini yang dibahas itu terkait lebih ke konservasi ya. Terkait konservasi bakau, konservasi perairan, dan juga konservasi terumbu karang. Terus untuk outputnya ini dihasilkan lokasi pemanfaatan zona lindung lainnya. Nah, sedangkan pada Permen KP nomor 28 tahun 2021 ini masuk ke kawasan konservasi di laut, untuk muatannya tidak dijelaskan secara detail atau tidak dijelaskan bahkan. Untuk dokumen RZBP 3K ini masuk pemanfaatan umum laut dan juga muatannya ini berupa zona kawasan lindung lainnya. Nah, untuk kondisinya berarti bisa dikatakan untuk penyelenggaraan penataan ruang laut terkait kawasan lindung lainnya ini tidak dijelaskan terkait zona kawasan lindung secara lebih jelas dan juga lebih detail. Nah, rekomendasinya perlu pendetailan penyelarasan muatan agar lebih baik antara nomenklatur pada Permen KP maupun dokumen RZBP 3K. Ya, mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya terkait perikanan laut ya. Di sini zona perikanan laut ini untuk yang masuk pada
data input ini berupa budidaya keramba, budidaya laut, budidaya rumput laut, dan juga penangkapan ikan. Terus untuk outputnya sendiri dihasilkan dengan penetapan lokasi pemanfaatan perikanan laut. Nah, untuk nomenklaturnya sendiri, ini masuk pemanfaatan umum, sedangkan muatannya ini harusnya masuk muatan zona budidaya laut ya, ini salah tulis. Kemudian untuk dokumen RZWP 3K-nya ini masuk zona kawasan perikanan laut. Nah, untuk kondisinya, ini tidak dijelaskan terkait zona kawasan perikanan laut secara spesifik pada dokumen, sehingga bisa dikatakan masih tidak terlalu detail pembahasan terkait kawasan perikanan laut. Kemudian untuk rekomendasinya sama lagi perlu pendetailan penyelarasan muatan agar lebih baik dan juga selaras antara Permen KP maupun dokumen RZWP 3K. Ya, bisa di next. Nah, selanjutnya tentang kawasan pemanfaatan ruang laut lainnya. Nah, di sini untuk kawasan ruang laut lainnya ini ada wisata bahari, ada pelabuhan, ada pemanfaatan umum 0 sampai 4 mil, dan juga ada pemanfaatan umum terkait skala provinsi. Terus untuk outputnya sendiri ini zona pemetaan lokasi pemanfaatan ruang laut juga sama seperti yang sebelumnya. Terus untuk nomenklaturnya ini masuk pemanfaatan umum, sedangkan muatannya ini ada beberapa masuk zona pariwisata, sedangkan yang lain tidak dijelaskan secara detail, seperti pemanfaatan umum 0 sampai 4 mil ini tidak dijelaskan secara detail. Dan untuk nomenklatur pada RZWP 3K ini masuk ke pemanfaatan umum laut dan muatannya zona kawasan pemanfaatan ruang laut lainnya. Untuk kondisinya ini hanya menjelaskan beberapa poin seperti pelabuhan dengan muatan sistem jaringan transportasi pada dokumen pada peraturan KP nomor 28. Namun untuk RZWP 3K-nya tidak dijelaskan sama sekali. Terus untuk rekomendasinya perlu detail penyelarasan muatan agar terhadap seluruh muatan ini lebih baik, terutama pada dokumen RZWP 3K yang membahas terkait aspek input data dari pelabuhan ya, karena ini merupakan data yang sangat krusial terkait masuk keluarnya suatu kapal di pelabuhan. Oke, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya terkait alur pelayaran. Di sini alur pelayaran itu ada 3 juga inputnya, ada alur tradisional, alur pelayaran Pulau Jawa Bali, dan juga alur pelayaran niaga. Untuk alur pelayaran niaga ini lebih ke se-Indonesia ataupun sampai ke internasional. Nah, untuk outputnya sendiri ini adalah rute jalur pelayaran laut. Nah, untuk nomenklaturnya ini masuk rencana struktur ruang laut dan muatannya sistem jaringan transportasi laut. Untuk dokumen RZWP 3K-nya ini muatannya ada alur tradisional atau lokal ini merupakan jalur penangkapan ikan dan juga pada Kepulauan Madura. Kemudian ada alur penyeberangan Pulau Jawa Bali ini ada Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, terus juga ada alur pelayaran niaga ini menuju alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI maupun internasional. Untuk kondisinya ini penataan ruang laut ini sudah dijelaskan secara detail dan runtut, namun pada dokumen RZWP 3K-nya masih belum. Sehingga rekomendasinya perlu pendetailan penjelasan muatan agar terhadap seluruh muatan lebih baik, terutama pada dokumen RZWP 3K-nya. Oke, mungkin jadi next. Oke, baik. Ini masih ada lagi alur kabel bawah laut. Di sini alur kabel bawah laut di dokumen RZWP 3K tidak dibahas sama sekali terkait dari analisis maupun kebutuhan datanya, sehingga tidak mencantumkan terkait diagram alir. Sedangkan untuk Permen KP nomor 28 tahun 2001 ini masuk rencana struktur ruang laut di mana muatannya sistem jaringan energi dan ketenaga listrikan. Nah, untuk reviewnya dalam peraturan menteri ini perlu dijelaskan secara detail dan runtut. Karena apa? Karena RZWP 3K-nya tidak menjelaskan sama sekali, sedangkan seharusnya mengacu pada Permen KP nomor 28 tahun 2021 yang terbaru. Sehingga rekomendasinya perlunya detail pelengkapan dokumen terkait data agar dapat dianalisis dan bermanfaat lebih komprehensif bagi perencana maupun pemerintah dalam merumuskan dan menentukan arahan pengembangan. Ya, mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya kita akan mereview terkait dengan muatan arahan pernyataan zona dan peraturan zonasi, di mana pada pembahasan arahan pernyataan zona dan peraturan zonasi dokumen RZWP 3K Kabupaten Banyuwangi ini berisi mengenai arahan dan pernyataan zona masing-masing kawasan, zona, dan subzona. Nah, arahan zona itu terdiri dari arahan pemanfaatan ruang kawasan pemanfaatan umum, arahan pemanfaatan ruang kawasan konservasi, arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional tertentu, dan arahan pemanfaatan ruang alur. Sementara itu, untuk pernyataan zona itu berisikan teks pernyataan zona atau zoning text regulation dan tabel pernyataan zona atau zoning map regulation.
Nah, berdasarkan Permen KP 28/2001 sendiri, pembahasan ini tuh berada pada pengaturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan ruang perairan pesisir, arahan pengendalian pemanfaatan ruang perairan pesisir, dan juga arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pesisir, insentif dan diinsentif, serta arahan sanksi. Nah, berdasarkan uraian tersebut, untuk review dokumen dari kami itu, yang pertama terkait kondisi dokumen, bahwa pada pengaturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan ruang perairan pesisir, itu terdapat nomenklatur zona berbeda, bahwa nomenklatur zona itu berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian. Lalu untuk daftar kegiatan itu belum sesuai dengan KBLI terbaru 2020. Lalu seluruh zona yang direncanakan itu sudah termasuk dalam pernyataan zona dan peraturan zonasi. Lalu untuk yang kedua terkait dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang perairan pesisir itu, muatan untuk nomenklatur pada RZBP 3K-nya itu tadi arahan pernyataan zona dan peraturan zonasi dengan kondisinya yaitu pengendalian yang dilakukan itu didasarkan pada kegiatan yang direncanakan pada zona wilayah. Lalu untuk daftar kegiatan tadi juga masih belum sesuai dengan KBLI dan juga berisi persyaratan untuk melakukan kegiatan di suatu zona, dan juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak memiliki persyaratan pengendalian pemanfaatan. Sehingga rekomendasi yang kami berikan yaitu yang pertama diperlukan penyesuaian nomenklatur arahan zona pola ruang atau nomenklatur zonanya yang perlu kita perbaiki. Lalu diperlukan penyesuaian daftar kegiatan atau sesuai dengan KBLI terbaru. Lalu yang terakhir yaitu merincikan persyaratan kegiatan yang sudah sesuai dengan KBLI, seperti perikanan tangkap dengan pembatasan alat penangkapan, jumlah ikan, lalala. Next. Muatan yang terakhir yang kita review yaitu terkait dengan indikasi program, di mana pada pembahasan indikasi program ini, berdasarkan Permen KP 28/2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, itu terdapat perbedaan nomenklatur dan pembahasan, yaitu yang pertama pada prosedur pengenaan insentif dan diinsentif, berdasarkan Permen KP itu termasuk dalam arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir, insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Lalu yang kedua, terkait dengan indikasi program, kelembagaan, prosedur pelaksanaan, pemanfaatan ruang dan pembangunan, prosedur perubahan pemanfaatan ruang, prosedur peran masyarakat, dan prosedur penilaian dan dampak pembangunan itu, kalau di Permen KP itu berisikan pada arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan, di mana terkait kondisi dokumennya atau review dari kami itu, yang pertama berkaitan selain indikasi program pendanaan dan instansi penyelenggaraan pada dokumen SLBP 3K itu dibahas juga terkait beberapa prosedur, seperti tadi prosedur pelaksanaan pemanfaatan ruang dan lain sebagainya. Lalu juga adanya dalam dokumen itu adanya ketidaksinkronan program dengan arahan zonasi dan rencana yang dilakukan. Contohnya alokasi ruang berupa struktur ruang dan juga pola ruang tadi. Lalu berkaitan dengan perlu adanya penyesuaian penamaan program nomenklatur sesuai dengan Permendagri 90 2019. Untuk rekomendasi dari kami terkait arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir yang berisi indikasi program itu berkaitan dengan melakukan sinkronisasi antara program dengan arahan perencanaan sesuai dengan nomenklatur. Lalu yang kedua yaitu berkaitan dengan arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir, insentif dan diinsentif, serta arahan sanksi itu kondisi dokumen atau review dari kami, yaitu yang pertama pada dokumen SLBP 3K itu tidak diatur mengenai penyimpangan dan ketentuan masing-masing zona yang diberikan disinsentif. Lalu pemberian insentif itu juga belum diatur. Lalu yang terakhir yaitu data yang diberikan itu berupa data deskriptif tanpa adanya zona yang diarahkan. Sehingga rekomendasi dari kami diperlukan pendetalan ketentuan minimal dan maksimal zona sehingga dapat diketahui nih insentif dan diinsentif yang diberikan. Lalu yang kedua, pendetalan insentif dan disinsentif apa sih yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran. Lalu yang terakhir yaitu pendetalan ketentuan berdasarkan arahan zona yang direncanakan.
Nah, yang selanjutnya ini ada analisis gap. Next. Nah, untuk analisis gap sendiri bisa dilihat pada tabel di slide ini karena isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi direview di slide sebelumnya. Next. Langsung di next. Nah, yang selanjutnya ada penutup berupa kesimpulan. Next. Nah, jadi kesimpulan dari review yang telah dilakukan, jadi review ini tuh bertujuan untuk mengulas tentang evaluasi teknis dari produk perencanaan RZBP 3K Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan subunit Kabupaten Banyuwangi yang disesuaikan dengan pedoman teknis penyusunan RZBP 3K Provinsi tahun 2021, yaitu Permen KP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ruang laut. Nah, lalu berdasarkan hasil pembahasan, bahwa Kabupaten Banyuwangi ini memiliki potensi yang besar dalam sumber daya pesisir, baik sumber daya hayati maupun non-hayatinya. Tentunya jika ini tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi kerugian yang besar. Lalu setelah dilakukan pembahasan, bahwa pembahasan yang ada dalam dokumen RZBP 3 Kabupaten Banyuwangi itu sudah cukup lengkap, hanya saja untuk kedalaman pembahasan substansinya itu masih kurang mendalam. Nah, selain itu juga masih banyak terdapat beberapa kekurangan seperti tidak lengkapnya data, tidak lengkapnya peta, dan regulasi tertulis. Lalu berdasarkan dokumen evaluasi ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengatur dan menata ruang laut dan pesisir serta meminimalisasi permasalahan yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Next. Nah, Nah, kemudian dari kesimpulan tersebut, kemudian rekomendasi atau saran yang kami berikan setelah dilakukan review terhadap dokumen RZBP 3 Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 terhadap regulasi terbaru, yakni Permen KP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, ditemukan adanya beberapa ketidaksesuaian baik dari segi nomenklatur maupun dari segi substansi, karena pada peraturan terbaru hanya mengatur terkait alokasi ruang laut, sehingga diperlukan adanya penyesuaian ulang dari pihak stakeholder penyusun dengan didasarkan pada permen tersebut agar dokumen yang dihasilkan lebih akurat, lengkap, dan terkini sesuai kebutuhan mengenai sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat pentingnya fungsi dokumen ini digunakan sebagai panduan perizinan PP3K di Kabupaten Banyuwangi. Next. Selanjutnya dari review yang sudah kami lakukan, didapatkan lesson learned yang pertama dalam penyusunan RZBP 3K ini harus memiliki beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunannya. Kemudian yang kedua, dalam menyusun RZBP 3K harus memperhatikan kondisi maupun situasi lingkungan wilayahnya, permasalahan seperti apa dalam kurun waktu tertentu, dan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga, penyusunan RZBP 3K disusun sebagai acuan dalam mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan pembangunan wilayah pesisir. Kemudian yang keempat, dengan penyusunan RZBP 3K perwujudan tata ruang wilayah kota menjadi lebih berkualitas. Ya, mungkin itu review dari kelompok kami terkait dokumen RZBP 3K Kabupaten Banyuwangi yang disesuaikan dengan KP 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ruang laut. Apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan maupun pemaparan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.